Pernahkah Anda merasa sudah melakukan segalanya? Menyemprot setiap hari, mencoba segala macam ramuan, tapi hama di kebun Anda seolah menertawakan usaha Anda dan kembali lagi esok harinya? Rasanya seperti pertarungan tanpa akhir, bukan? Nah, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada satu metode, satu perubahan strategi yang bisa mengubah total cara Anda berkebun? Sebuah metode yang bekerja dari dalam, melindungi tanaman Anda seperti pengawal pribadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas rahasia perlakuan sistemik. Ini bukan sekadar tips, ini adalah sebuah revolusi untuk kebun Anda. Siapkan diri Anda, karena setelah ini, Anda tidak akan pernah melihat hama dengan cara yang sama lagi. Apa Anda siap mengubah kebun Anda menjadi benteng yang tak terkalahkan? Mari kita mulai. Sebelum kita menyelam ke dalam keajaiban sistemik, mari kita pahami dulu cara kerja tradisional yang mungkin sudah sering Anda lakukan. Metode ini disebut perlakuan kontak. Bayangkan Anda menyemprotkan pestisida, cairan itu menempel di permukaan daun dan batang. Ketika seekor hama berjalan di atasnya atau memakannya, hama itu akan mati. Terdengar efektif? Bukan. Tapi ada kelemahannya. Pertama, semprotan ini hanya bekerja di tempat yang terkena langsung. Jika ada hama yang bersembunyi di balik daun atau di dalam pucuk yang terlipat, mereka akan aman. Kedua, metode ini sangat rentan terhadap cuaca. Turun hujan, seluruh perlindungan Anda akan hanyut terbawa air. Anda harus menyemprot lagi dan lagi. Ini melelahkan, boros, dan seringkali kurang efektif untuk investasi yang parah. Inilah medan pertempuran yang dihadapi banyak pekebun, pertarungan di permukaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Konsep inilah yang akan kita ubah secara fundamental hari ini. Jadi, apa itu perlakuan sistemik? Mari kita gunakan analogi yang sangat sederhana. Bayangkan perlakuan kontak itu seperti Anda mengoleskan salep anti nyamuk di kulit Anda. Ia hanya melindungi area yang diolesi. Sedangkan perlakuan sistemik itu seperti Anda meminum obat anti malaria. Obat itu masuk ke dalam aliran darah Anda dan melindungi seluruh tubuh dari dalam. Itulah yang terjadi pada tanaman. Produk sistemik, baik itu insektisida untuk serangga atau fungisida untuk jamur, tidak hanya menempel di permukaan. Sebaliknya, bahan aktifnya diserap oleh tanaman. Penyerapan ini bisa terjadi melalui akar saat Anda menyiramkannya ke tanah, atau melalui daun saat Anda menyemprotkannya. Setelah masuk ke dalam sistem tanaman, bahan aktif ini akan diedarkan ke seluruh bagian, ke batang, cabang, daun baru, bahkan hingga ke pucuk-pucuk yang paling muda. Seluruh jaringan tanaman kini mengandung perlindungan. Ini adalah perubahan paradigma total dari pertahanan eksternal menjadi pertahanan internal yang menyeluruh dan terintegrasi. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam bagaimana proses ajaib ini bekerja di dalam tanaman. Tanaman memiliki sistem transportasi internal yang luar biasa, mirip seperti sistem peredaran darah kita. Ada dua jalan tol utama, xilem dan floem. Ketika Anda memberikan produk sistemik melalui tanah, akar akan menyerapnya bersama dengan air dan nutrisi. Bahan aktif ini kemudian masuk ke dalam xilem, yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke atas, menuju seluruh bagian tanaman. Ini adalah perjalanan satu arah ke atas. Jika Anda menyemprotkannya ke daun, bahan aktif akan diserap melalui pori-pori kecil yang disebut stomata, dan masuk ke dalam floem. Floem ini lebih canggih, ia bisa menggerakkan gula dan senyawa lain ke atas dan ke bawah, kemanapun tanaman membutuhkannya, seperti ke buah atau akar yang sedang tumbuh. Artinya, tidak peduli dari mana bahan aktif itu masuk, ia akan didistribusikan secara sistematis, mengubah setiap inci tanaman menjadi zona berbahaya bagi hama atau patogen. Ini bukan lagi soal keberuntungan dalam menyemprot, ini adalah soal strategi cerdas yang memanfaatkan kekuatan internal tanaman itu sendiri. Konsep perisai internal adalah cara terbaik untuk membayangkan hasil akhir dari perlakuan sistemik. Setelah bahan aktif tersebar ke seluruh jaringan tanaman, tanaman Anda secara efektif memiliki perisai yang tidak terlihat. Ketika hama penghisap seperti kutu daun atau kutu kebul mencoba menusuk daun untuk menyedot getah, mereka tidak hanya mendapatkan makanan, tetapi juga dosis racun yang mematikan. Mereka meracuni diri mereka sendiri dari dalam. Hal yang sama berlaku untuk hama pengunyah seperti ulat. Setiap gigitan daun yang mereka ambil adalah gigitan terakhir mereka. Untuk penyakit jamur, spora yang mencoba tumbuh di permukaan daun akan bertemu dengan jaringan yang sudah mengandung fungisida, mencegah infeksi bahkan sebelum dimulai.
Perisai ini tidak bisa dicuci oleh hujan, tidak bisa dihindari oleh hama yang bersembunyi, dan terus-menerus melindungi bahkan saat tunas-tunas baru tumbuh. Tunas baru yang muncul setelah aplikasi sudah secara otomatis terlindungi. Ini adalah tingkat keamanan proaktif yang tidak akan pernah bisa Anda capai dengan penyemprotan kontak biasa. Untuk benar-benar memahaminya, mari kita buat perbandingan langsung. Sistemik versus kontak. Bayangkan sebuah kastil. Metode kontak adalah seperti menempatkan beberapa pemanah di atas tembok. Mereka hanya bisa menembak musuh yang mereka lihat dan berada dalam jangkauan. Jika musuh berhasil menyelinap, atau jika para pemanah pergi saat hujan, kastil menjadi rentan. Metode sistemik, di sisi lain, adalah seperti meracuni sumur air di dalam kastil. Siapapun musuh yang berhasil masuk dan mencoba minum dari sumber air itu, mereka akan jatuh. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi, perlindungannya bersifat absolut dari dalam. Secara praktis, pestisida kontak hanya membunuh hama yang terkena semprotan saat itu juga. Jika Anda melewatkan satu ekor saja, ia bisa berkembang biak lagi. Pestisida sistemik bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama. Ia tetap aktif di dalam tanaman selama berminggu-minggu, memberikan perlindungan berkelanjutan. Kontak bersifat reaktif, Anda menyemprot setelah melihat hama. Sistemik bisa bersifat proaktif, Anda bisa memberikannya sebelum serangan besar terjadi, sebagai langkah pencegahan. Keuntungan besar pertama dari metode sistemik adalah perlindungan jangka panjang. Ini adalah sebuah game changer, terutama jika Anda tinggal di daerah dengan curah hujan tinggi, atau jika Anda tidak punya waktu untuk menyemprot kebun setiap beberapa hari. Dengan pestisida kontak, setiap kali hujan turun, Anda harus was-was. Anda mungkin harus mengulang aplikasi setelah hujan reda, yang berarti lebih banyak pekerjaan, lebih banyak produk yang digunakan, dan lebih banyak biaya. Dengan produk sistemik, kekhawatiran itu hilang. Setelah bahan aktif diserap oleh tanaman, yang biasanya memakan waktu beberapa jam hingga 1 hari, ia aman di dalam jaringan tanaman. Hujan deras sekalipun tidak akan bisa membilasnya. Perlindungan ini bisa bertahan dari 2 minggu hingga lebih dari sebulan, tergantung pada produk dan kondisi pertumbuhan tanaman. Ini berarti lebih sedikit aplikasi sepanjang musim, lebih hemat waktu, tenaga, dan uang. Anda bisa lebih tenang menikmati kebun Anda, tahu bahwa tanaman Anda dilindungi dari dalam, apapun cuacanya. Keuntungan kedua yang sangat penting adalah kemampuannya menargetkan hama yang sulit dijangkau. Banyak hama paling merusak adalah ahli dalam bersembunyi. Kutu daun suka bergerombol di bagian bawah daun. Kutu kebul akan terbang ketika Anda mendekat dan hinggap di tempat yang sulit disemprot. Penggerak batang, seperti namanya, hidup di dalam batang, benar-benar kebal terhadap semprotan permukaan. Hama-hama ini adalah mimpi buruk bagi pengguna pestisida kontak. Anda bisa menyemprot seluruh tanaman dari atas sampai bawah, tapi jika semprotan Anda tidak mengenai mereka secara langsung, usaha Anda sia-sia. Disinilah kekuatan sistemik bersinar. Karena racunnya ada di dalam getah tanaman, tidak ada tempat bagi hama-hama ini untuk bersembunyi. Ketika kutu daun menghisap getah dari bawah daun, mereka akan mati. Ketika larva penggerak batang menggerogoti bagian dalam batang, mereka akan mati. Metode sistemik mengubah makanan tanaman itu sendiri menjadi senjata. Ini adalah cara paling efektif untuk memberantas hama yang bersembunyi dan memastikan tidak ada yang selamat untuk memulai kembali investasi. Keuntungan ketiga adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai pencegah atau profilaksis. Dalam dunia perkebunan, mencegah seringkali jauh lebih baik, lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Dengan pestisida kontak, Anda biasanya bertindak setelah masalah muncul. Anda melihat beberapa kutu daun, lalu Anda menyemprot. Anda melihat bintik-bintik jamur, lalu Anda menyemprot. Pada titik ini, kerusakan mungkin sudah terjadi. Tanaman sudah stres, dan populasi hama mungkin sudah mulai meledak. Perlakuan sistemik memungkinkan Anda untuk selangkah lebih maju. Anda tahu bahwa pada musim tertentu, tanaman mawar Anda selalu terserang jamur embun tepung. Alih-alih menunggu gejala pertama muncul, Anda bisa memberikan fungisida sistemik di awal musim. Tanaman akan menyerapnya dan menjadi kebal terhadap serangan jamur tersebut. Dengan cara ini, penyakit tersebut tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkembang. Ini adalah pendekatan proaktif yang menjaga tanaman Anda tetap sehat dan kuat sejak awal, meminimalkan stres dan kerusakan, serta memastikan pertumbuhan yang optimal sepanjang musim. Mari kita fokus pada salah satu jenis produk sistemik yang paling umum, insektisida.
Ini adalah senjata Anda melawan serangga pengganggu. Insektisida sistemik dirancang khusus untuk diserap oleh tanaman dan kemudian membunuh serangga yang memakan atau menghisap bagian dari tanaman tersebut. Ada berbagai macam bahan aktif yang tersedia, seperti imidacloprid, acetamiprid, atau thiamethoxam. Masing-masing memiliki target spesifik dan cara kerja yang sedikit berbeda, tetapi prinsip dasarnya sama. Mereka sangat efektif melawan hama penghisap getah. Ini termasuk hama-hama yang paling umum dan menyebalkan seperti kutu daun, aphid yang membuat daun keriting, kutu kebul, whitefly yang menyebarkan virus, wereng dan kutu perisai, scale insects yang menempel erat di batang. Karena hama-hama ini meminum langsung dari aliran darah tanaman, mereka menerima dosis insektisida yang paling terkonsentrasi. Ini membuat insektisida sistemik menjadi pilihan utama untuk mengendalikan populasi hama penghisap yang sulit dikendalikan dengan metode lain. Sebagai contoh nyata, mari kita ambil kasus tanaman cabai yang diserang kutu daun atau aphid. Ini adalah masalah yang sangat umum. Anda akan melihat daun-daun muda mulai keriting dan lengket karena embun madu yang dikeluarkan kutu. Jika Anda menggunakan semprotan kontak, Anda harus sangat teliti menyemprot bagian bawah setiap daun, tempat kutu-kutu ini bersembunyi. Anda mungkin akan melewatkan beberapa, dan dalam beberapa hari, populasi mereka akan kembali meledak. Sekarang, bayangkan skenario dengan insektisida sistemik. Anda cukup menyiramkan larutan insektisida ke media tanam di sekitar pangkal batang. Tanaman cabai akan menyerapnya melalui akar. Dalam 1 atau 2 hari, seluruh tanaman, dari akar hingga pucuk termuda, akan mengandung insektisida. Kutu daun yang mencoba menghisap getah dari daun manapun akan segera mati. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan kutu baru yang datang dari tanaman lain dan mencoba makan juga akan mati. Satu aplikasi bisa melindungi tanaman cabai Anda selama berminggu-minggu, memastikannya bisa tumbuh sehat dan menghasilkan buah yang melimpah tanpa gangguan. Selain insektisida, kategori penting lainnya adalah fungisida sistemik. Jika insektisida adalah tentara Anda melawan serangga, maka fungisida adalah dokter Anda melawan penyakit jamur. Penyakit seperti embun tepung, powdery mildew, yang meninggalkan lapisan putih seperti bedak di daun, karat daun, rus dengan bintik-bintik oranyenya atau bercak daun, leaf spot, bisa merusak penampilan tanaman dan bahkan membunuhnya. Fungisida sistemik bekerja dengan cara yang sama seperti insektisida, diserap oleh tanaman dan didistribusikan ke seluruh jaringan. Ketika spora jamur mendarat di permukaan daun dan mencoba untuk berkecambah dan menembus jaringan, ia akan langsung bertemu dengan bahan aktif fungisida. Infeksi pun gagal terjadi. Ini sangat penting karena banyak penyakit jamur, begitu sudah masuk ke dalam jaringan tanaman, sangat sulit dihentikan dengan fungisida kontak yang hanya bekerja di permukaan. Fungisida sistemik tidak hanya melindungi dari luar, tetapi juga bisa memiliki efek kuratif atau penyembuhan dengan menghentikan perkembangan jamur yang sudah terlanjur masuk ke dalam jaringan tanaman. Mari kita lihat contoh nyata pada tanaman mawar atau anggur yang sangat rentan terhadap penyakit embun tepung. Di awal musim saat cuaca lembab, Anda mungkin mulai melihat bercak-bercak putih yang khas di daun-daun muda. Jika Anda hanya menggunakan fungisida kontak, Anda harus menyemprot secara rutin, memastikan semua permukaan terlapisi, dan mengulanginya setiap kali hujan. Namun, jamur ini sangat agresif dan bisa menyebar dengan cepat. Dengan fungisida sistemik, pendekatannya berbeda. Anda bisa menyemprotkan larutan ke seluruh tanaman di awal musim, bahkan sebelum gejala muncul, sebagai tindakan pencegahan. Tanaman akan menyerap fungisida tersebut. Saat tunas-tunas dan daun-daun baru bermunculan, mereka sudah terlahir dengan perlindungan internal. Spora embun tepung yang berterbangan di udara dan mendarat di daun-daun baru ini tidak akan bisa menginfeksi. Tanaman mawar Anda akan terus menghasilkan daun-daun hijau yang sehat dan bunga-bunga yang indah. Sementara tanaman tetangga yang tidak dilindungi mungkin sudah tertutup lapisan putih jamur. Inilah kekuatan pencegahan dari dalam. Kunci keberhasilan penggunaan produk sistemik adalah waktu aplikasi yang tepat. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda gunakan sembarangan kapan saja. Waktu terbaik untuk aplikasi adalah saat tanaman sedang dalam fase pertumbuhan aktif. Mengapa?
Karena pada saat itulah sistem peredaran darah tanaman, yaitu xilem dan floem, bekerja paling efisien untuk mendistribusikan bahan aktif ke seluruh bagian, terutama ke tunas-tunas baru yang paling rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Jika Anda mengaplikasikannya saat tanaman sedang dorman atau tidak aktif tumbuh, misalnya saat musim dingin, produk tersebut mungkin hanya akan diam di akar atau di tempat aplikasi tanpa terdistribusi dengan baik, sehingga efektivitasnya menurun drastis. Selain itu, hindari aplikasi saat tanaman sedang stres berat, misalnya karena kekeringan ekstrem atau kepanasan. Beri tanaman air terlebih dahulu dan biarkan pulih sebelum memberikan perlakuan sistemik agar bisa diserap dengan optimal. Memilih waktu yang tepat akan memaksimalkan efektivitas produk dan memberikan perlindungan terbaik bagi tanaman Anda. Salah satu metode aplikasi yang paling umum untuk produk sistemik adalah melalui penyiraman ke tanah atau yang sering disebut soil drenching. Metode ini sangat sederhana dan efektif. Anda cukup melarutkan produk sesuai dosis yang dianjurkan ke dalam air di dalam gembor atau ember, lalu menyiramkan larutan tersebut secara merata di sekitar pangkal batang tanaman, di area perakaran. Keuntungan utama dari metode ini adalah targetnya yang presisi. Anda hanya memberikan obat ke tanaman yang membutuhkan, tanpa menyemprotkannya ke udara atau ke tanaman lain di sekitarnya. Ini juga mengurangi risiko terhirup oleh Anda atau mengenai serangga bermanfaat seperti lebah yang mungkin sedang hinggap di bunga. Penyerapan melalui akar memastikan distribusi yang sangat baik ke seluruh bagian tanaman melalui xilem. Namun, metode ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menunjukkan efek, bisa beberapa hari hingga seminggu, karena produk perlu diserap akar terlebih dahulu baru diedarkan ke atas. Metode ini sangat ideal untuk tanaman dalam pot atau tanaman di tanah yang ingin Anda lindungi dalam jangka panjang. Metode aplikasi kedua adalah melalui semprotan daun atau foliar spray. Caranya sama seperti menyemprot pestisida kontak. Anda melarutkan produk ke dalam alat semprot dan mengaplikasikannya secara merata ke seluruh permukaan daun, terutama bagian bawahnya. Keuntungan utama metode ini adalah kecepatannya. Penyerapan melalui daun bisa memberikan efek yang lebih cepat terlihat, kadang hanya dalam 1 atau 2 hari, karena tidak perlu menunggu perjalanan panjang dari akar. Ini sangat berguna jika Anda sedang menghadapi serangan hama yang sudah parah dan membutuhkan tindakan cepat. Namun, metode ini memiliki beberapa kekurangan. Anda harus lebih berhati-hati agar tidak menyemprot saat angin kencang untuk menghindari spray drift atau semprotan yang terbawa angin ke area lain. Anda juga harus menghindari menyemprot bunga yang sedang mekar untuk melindungi lebah dan polinator lainnya. Beberapa produk sistemik memang dirancang khusus untuk aplikasi daun, sementara yang lain lebih efektif melalui akar. Jadi selalu periksa petunjuk pada label kemasan untuk memilih metode terbaik. Sekarang, mari kita hancurkan satu mitos besar. Produk sistemik pasti sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Ini adalah kesalahpahaman yang umum. Memang benar, semua pestisida, baik kontak maupun sistemik, adalah racun dan harus digunakan dengan hati-hati. Namun, sistemik tidak secara otomatis berarti lebih berbahaya. Tingkat toksisitas suatu produk bergantung pada bahan aktifnya, bukan pada cara kerjanya. Banyak produk sistemik modern dirancang untuk memiliki toksisitas yang sangat tinggi terhadap serangga, tetapi relatif rendah terhadap mamalia, termasuk manusia. Kunci utamanya adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Ini berarti selalu membaca dan mengikuti petunjuk pada label, menggunakan dosis yang dianjurkan, dan yang paling krusial, mematuhi masa tunggu panen atau pre-harvest interval yang akan kita bahas selanjutnya. Dengan pengetahuan dan praktik yang benar, produk sistemik bisa menjadi alat yang sangat aman dan efektif dalam persenjataan berkebun Anda. Ini adalah bagian paling penting jika Anda menanam sayuran, buah-buahan, atau tanaman herbal yang akan Anda konsumsi. Masa tunggu panen atau pre-harvest interval, sering disingkat PHI. Apa itu? PHI adalah periode waktu minimum yang harus berlalu antara aplikasi pestisida terakhir dan saat Anda memanen hasilnya. Angka ini, misalnya 14 hari atau 21 hari, tercantum dengan jelas di label produk. Mengapa ini sangat penting? Karena bahan aktif sistemik berada di dalam jaringan tanaman, termasuk di dalam buah atau daun yang akan Anda makan. Seiring waktu, tanaman akan memetabolisme atau menguraikan bahan kimia tersebut menjadi senyawa yang tidak berbahaya.
PHHI ditentukan melalui penelitian ekstensif untuk memastikan bahwa pada saat Anda panen, residu pestisida yang tersisa sudah berada pada tingkat yang sangat rendah dan aman untuk dikonsumsi. Mengabaikan PHI berarti Anda berisiko mengonsumsi tanaman dengan tingkat residu kimia yang masih tinggi. Jadi, catat tanggal penyemprotan Anda dan patuhi masa tunggu tanpa kompromi. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Memasuki toko pertanian bisa jadi membingungkan. Ada puluhan botol dengan nama-nama yang rumit. Bagaimana cara memilih produk sistemik yang tepat? Kuncinya ada pada membaca label dengan teliti. Pertama, cari tulisan sistemik atau sistemik pada kemasan. Kedua, lihat bagian bahan aktif atau active ingredient. Anda bisa mencari nama bahan aktif ini di internet untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kerjanya. Ketiga, dan yang paling penting, periksa bagian hama sasaran dan tanaman yang direkomendasikan. Pastikan produk tersebut memang dirancang untuk membunuh hama yang sedang Anda hadapi, misalnya kutu kebul, dan aman digunakan pada jenis tanaman yang Anda miliki, misalnya tomat atau mawar. Menggunakan produk yang salah tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga berpotensi merusak tanaman Anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada staf toko yang berpengetahuan. Jelaskan masalah Anda dan mereka biasanya bisa merekomendasikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Sebuah kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pekebun, terutama pemula, adalah berpikir lebih banyak berarti lebih baik. Mereka melihat serangan hama yang parah dan memutuskan untuk menggandakan dosis pestisida dengan harapan hasilnya akan lebih cepat dan lebih kuat. Ini adalah kesalahan besar, terutama dengan produk sistemik. Memberikan dosis yang berlebihan atau overdosis tidak akan membuat produk bekerja lebih baik. Sebaliknya, ini bisa menyebabkan kondisi yang disebut fitotoksisitas, yang secara harfiah berarti meracuni tanaman. Gejalanya bisa berupa daun yang menguning, ujung daun yang terbakar, pertumbuhan yang terhambat, atau bahkan kematian tanaman. Setiap produk telah diuji secara cermat untuk menentukan dosis yang paling efektif dan aman. Dosis tersebut sudah cukup untuk membunuh hama tanpa menyakiti tanaman. Selalu gunakan sendok takar atau gelas ukur yang sesuai. Mengikuti petunjuk dosis pada label bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal menjaga kesehatan tanaman yang sedang Anda coba lindungi. Kesalahan umum kedua selain overdosis adalah waktu aplikasi yang salah, yang sudah kita singgung sedikit sebelumnya. Mengaplikasikan produk sistemik pada waktu yang tidak tepat bisa membuatnya tidak efektif sama sekali. Contohnya, menggunakan produk saat tanaman sedang stres berat karena kekeringan. Dalam kondisi ini, stomata atau pori-pori daun akan menutup untuk menghemat air dan penyerapan melalui daun akan sangat minim. Begitu pula dengan penyerapan oleh akar yang terganggu. Anda hanya akan membuang-buang produk yang mahal. Contoh lain adalah mengaplikasikannya terlalu dekat dengan masa panen, melanggar aturan pre-harvest interval yang krusial itu. Atau menggunakannya saat populasi serangga bermanfaat, seperti lebah sedang sangat aktif di sekitar bunga. Selalu aplikasikan pada pagi atau sore hari saat suhu lebih sejuk untuk mengurangi penguapan dan stres pada tanaman. Perencanaan dan pemilihan waktu yang cermat adalah pembeda antara aplikasi yang sukses dan yang gagal total. Terakhir, penting untuk memahami bahwa perlakuan sistemik bukanlah peluru perak atau solusi ajaib untuk semua masalah kebun. Ini adalah satu alat yang sangat kuat dalam sebuah kotak peralatan yang lebih besar yang disebut pengendalian hama terpadu atau PHT. Konsep PHT adalah menggunakan kombinasi berbagai strategi untuk menjaga kebun tetap sehat. Ini termasuk praktik budaya yang baik, seperti menjaga kebersihan kebun dari gulma dan sisa tanaman yang bisa menjadi sarang hama. Ini juga termasuk mendorong kehadiran musuh alami, seperti kepik yang memakan kutu daun. Perlakuan sistemik sebaiknya digunakan secara strategis, bukan sebagai satu-satunya garis pertahanan. Gunakan saat diperlukan untuk mengatasi masalah spesifik yang sulit dikendalikan dengan cara lain. Dengan mengintegrasikannya ke dalam pendekatan yang lebih holistik, Anda bisa menciptakan ekosistem kebun yang seimbang, tangguh, dan tidak terlalu bergantung pada bahan kimia. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Kita telah melihat bagaimana perlakuan sistemik secara fundamental mengubah permainan. Ini bukan lagi tentang perang di permukaan, melainkan tentang membangun pertahanan dari dalam. Keunggulannya jelas,
perlindungan jangka panjang yang tahan hujan, kemampuan untuk membasmi hama yang paling licik di tempat persembunyiannya, dan kekuatan untuk mencegah penyakit bahkan sebelum mereka mulai. Ini adalah pendekatan yang lebih cerdas, lebih efisien, dan jika digunakan dengan benar, sangat aman. Dengan memahami cara kerjanya, memilih produk yang tepat, dan yang terpenting, selalu mematuhi aturan keselamatan seperti masa tunggu panen, Anda kini memiliki kekuatan untuk benar-benar menciptakan kebun yang sehat dan bebas dari stres akibat hama. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan channel kami untuk lebih banyak rahasia berkebun. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa hama paling bandel yang pernah Anda hadapi di kebun Anda? Ceritakan perjuangan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi pengalaman.